kasus judi online dengan transaksi senilai lebih dari 356 miliar rupiah. Jadi menurut gua ini harus segera dihentikan bersama-sama dengan kita dan pemerintah. Karena kalau enggak, Indonesia akan makin hancur. Judi online, siapa sih yang nggak tahu judi online di zaman sekarang ini? Kita semua juga tahu kalau judi itu meskipun menguntungkan, tapi juga banyak sekali bahayanya. Di video kali ini, gue akan kasih tahu lo semua fakta tentang judi online. Termasuk fakta kalau sebenarnya judi itu nggak bikin lo miskin. Menurut lo gue bohong? Gak percaya? Tonton video ini sampai habis. Chapter 1. Judi dan janji manisnya. Memang yang namanya judi itu erat dengan janji-janji manisnya. Modal sedikit bisa menang gede sampai ratusan kali lipat. Ya, itulah yang digembar-gemborin iklan-iklan judi online. Tapi kenapa sih pada akhirnya nih ngebuat orang tuh banyak sekali terjerumus di dalamnya? Karena harapan. Harapan untuk jadi kaya mendadak. Coba lu lihat deh iklan-iklan judi. Mereka semua nih nunjukin gambar orang yang menang jackpot gede, kaya cepet, beli mobil mewah, atau liburan ke luar negeri. Tapi emang itu beneran? Faktanya banyak sekali riset dan statistik yang nyebutin bahwa kerugian-kerugian yang muncul karena kecanduan judi baik secara materi, mental, fisik, ataupun sosial. Jadi kalau di-quantify, sebenarnya mereka ini justru kehilangan lebih banyak daripada yang mereka menangin. Seperti layaknya trading saham, statistik nunjukin bahwa 90% pemain akhirnya kalah dalam jangka panjang. Kenapa? Karena sebenarnya kemenangannya itu semu. Judi itu dirancang bukan cuma soal keberuntungan, tapi soal bangun sistem yang ngebuat kita mau main terus-menerus. Chapter 2, skala industri judi. Dan fakta pahitnya, judi itu bukan cuma sekedar permainan. Ini adalah industri yang sangat besar dan menghasilkan keuntungan yang sangat masif. Menurut data dari PPATK, transaksi judi online di Indonesia itu naik 83 kali lipat selama 5 tahun terakhir sampai 2025 dengan nilai transaksi 327 triliun. Gilanya lagi, total nilai transaksi di akhir 2024 kemarin itu mencapai 900 T atau naik 230 kali lipat dari 2018. Yang menarik di negara-negara yang ngelegalin judi kayak Singapura, Inggris, Amerika, atau beberapa negara Eropa, judi online bahkan menjadi salah satu sumber pemasukan negara melalui pajak. Misalnya di US, industri judi ini nyumbang sampai sekitar 216 T dalam pajak setiap tahunnya. Bukan jumlah yang kecil kan? Faktanya Indonesia pernah ngelegalin judi pada era Gubernur Jakarta Ali Sadikin. Perjudian dilegalin untuk mendukung pembangunan. Dari pajak judi, pelacuran, bar, dan panti pijat, anggaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta nih meningkat dari cuma 66 juta per tahun jadi 122 miliar pada tahun 1977. Uang tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur kayak halte bus, jalan raya, Monas, Taman Impian Jaya Ancol, dan TIM. Sayangnya legalisasi judi di Indonesia nih dihentikan pada tahun 1993 karena tekanan dari kelompok agama dan moral yang menentang perjudian. Alasan utamanya ya kalian bisa tebak lah, itu karena menjaga moralitas dan menghindari dampak negatif dari sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh perjudian. Kayak contohnya kecanduan, kerugian finansial, dan masalah kesehatan mental. Dan disinilah kita harus sadar bahwa meskipun industri ini sangat besar, dampaknya tuh jauh lebih besar lagi buat orang-orang yang memang terperangkap di dalamnya. Chapter 3, mekanisme judi online. Gimana sih sebenarnya cara judi online itu beroperasi? Banyak orang mungkin ya cuma tahu mereka bisa main langsung dari HP mereka. Tapi ternyata di balik itu ada strategi dan teknologi yang memang canggih banget. Judi online mengandalkan teknologi yang ngebuat pemain merasa seolah-olah nih mereka bisa ngontrol permainan. Contohnya, mesin slot yang algoritmanya itu sengaja dirancang supaya di awal lu nih pada dikasih menang, baru di akhirannya ya makin gede taruhannya ya makin besar kemungkinan lu akan kalah karena bandar selalu akan menang. Platform judi juga sering menggunakan iklan yang didorong oleh influencer, terutama di sosial media untuk menjangkau audiens atau penonton yang memang lebih muda dan lebih luas lagi. Influencer kayak gini dimanfaatin oleh para bandar judi karena endorsement itu cara paling gampang dan masif buat para bandar judi bisa mengundang pemain baru lebih banyak lagi dari para followers si influencer yang dibayar itu. Sayangnya dalam banyak kasus para influencer ini nih nggak tahu beneran
nggak tahu atau nggak peduli kalau followersnya ini kena jerat judi online. Yang penting gue dapet duit endorse, bodo amat lah sama followers gue lah. Lu coba aja bayangin kalau 100 influencer dibayar buat promosiin judi online, udah pasti kayak expose ke jutaan orang kan. Chapter 4, legal dan ilegal. Ada dua sisi mengenai legalitas judi. Ada negara yang melegalkan dan ada negara yang menganggapnya ilegal. Contoh yang legal kayak negara-negara Inggris yang memang sejak dulu melegalkan judi sebagai industri yang menguntungkan. Atau paling deket ya lu gampang tuh Singapura lah dengan kasinonya. Di sini judi adalah bagian dari perekonomian yang juga sah. Tapi kenapa sih ada negara yang satu legal dan yang satu nggak legal? Ada negara yang anggap judi sebagai sumber pendapatan yang legal untuk mengatur industri ini dan mengenakan pajak. Tapi di sisi lain banyak juga negara termasuk negara kita, Indonesia, menganggap judi sebagai kegiatan yang resiko tinggi buat masyarakat. Karena ya memang masyarakatnya rentan terhadap kemiskinan dan kecanduan. Ingat ya, kata kuncinya kecanduan. Chapter 5, judi, harapan untuk orang miskin. Judi seringkali dianggap sebagai jalan keluar untuk orang yang ngalamin masalah finansial. Banyak yang beli tiket lotre, banyak yang judi online, bukan karena mereka mikir mereka akan menang, tapi karena mereka tuh pengen yang namanya harapan. Mereka ngerasa jika menang, hidup mereka nih akan berubah total. Tapi lu tahu nggak, penelitian nunjukin bahwa orang dengan pendapatan rendah ini lebih cenderung membeli tiket lotre atau berjudi, karena ya mereka ngerasa itu tadi, ini adalah waktunya, ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib gua. Sayangnya kebanyakan dari mereka justru terjebak di dalam spiral utang yang lebih dalam. Dan di Indonesia sendiri lebih dari 3 juta orang terjebak dalam kecanduan judi. Yang bikin gua sedih banget itu adalah pengguna judi online ini berasal kebanyakan dari kalangan pengangguran dan buruh, di mana persentasenya itu hampir mencapai 75% dari total 100% penggunanya. Bahkan ya ada catatannya itu 190 ribuan anak di bawah umur belum punya KTP yang main judi online dengan total nilai transaksi hampir 300 M. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya, tren keyword atau kata kunci judi online itu naik linear beriringan sejajar dengan kata kunci pinjaman online atau pinjol. Artinya ada dugaan kuat bahwa para pemain judi online ini sumber modalnya berasal dari pinjol. Nah, lu bayangin deh, orang ini duitnya udah habis buat judol, terus dia kecanduan, mikir dia punya harapan, kali ini gue pasti akan menang lah. Dia ngambil pinjol lagi, taunya bukannya menang, dia kalah lagi. Habis itu dia ambil pinjol lagi buat bayar pinjamannya yang lama, gali lubang, tutup lubang. Ya inilah fakta yang banyak terjadi di Indonesia. Tapi masalahnya itu bukan karena judinya, masalahnya itu adalah karena kecanduannya. So gimana pun judi itu bukan jalan keluar, tapi malah memperburuk keadaan. Dan menurut opini gue, judi itu malah bisa menjaga yang namanya kemiskinan struktural tetap terjadi, di mana orang-orang yang terperangkap di dalam judi ini justru makin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Jadi menurut gue Indonesia benar-benar udah darurat judi online. Chapter 6, judi itu nggak bikin lu miskin. Seperti yang gue bilang, kalau orang-orang bilang judi itu bikin miskin, jawaban gue adalah enggak. Karena judi itu cuman fasilitas. Masalah utamanya itu ada di pola pikir dan adiksi akan kecanduannya. So, yang salah itu bukan fasilitasnya, tapi orangnya. Faktanya buat orang kaya, judi itu bukan cuman soal uang yang mereka menangin, tapi juga network atau jaringan yang bisa mereka bangun. Buat orang kaya, judi ini jadi salah satu jalan untuk memperluas jaringan bisnis dan sosial mereka. Mereka bermain di kasino, di ruangan eksklusif, mereka ketemu dengan pebisnis lainnya atau pejabat, bahkan selebritas, sehingga nih jadi tempat untuk mereka berinteraksi, ngebangun hubungan bisnis, dan bukan cuma menang uangnya, at least dalam jangka pendek. They play the long game. Mereka tahu mereka keluar duit judi hari ini, tapi mereka akan dapat jauh berkali-kali lipat dari bisnis-bisnis dan koneksi yang mereka dapat. Jadi kesimpulannya, judi online sangat berbahaya bagi orang yang rentan, terutama kalau lu memang udah masuk dalam golongan marginal. Namun buat orang kaya, judi ini jadi salah satu alat untuk memperbesar jaringan sosial dan memperkuat koneksi bisnis. Itulah sebabnya gue bilang judi itu nggak bikin lu miskin. So, sekian video kali ini dari gue. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau lu punya pengalaman pribadi atau pendapat tentang judi online, atau mungkin lu pernah nyaksin teman-teman atau keluarga lu mantan pemain judi itu ya, please komen di bawah. Hopefully kita bisa belajar bareng-bareng dari pengalaman lu. So, itu aja dari gue. Stop judi online untuk Indonesia yang lebih baik. Gue Randy Putra dari channel Muda Bebas Keuangan. I'll see you in the next videos. Bye-bye.